Oke, bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi agak terputus ya. Teman-teman sekalian, secara umum makanan dan minuman yang boleh dimakan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dari jenis tumbuhan. Ya, semua jenis tumbuhan boleh dimakan. Kecuali tumbuhan-tumbuhan yang berubah sifatnya baru nggak boleh dimakan. Misalkan tumbuhan yang basi, ya kan? Atau sudah busuk, nggak boleh dimakan. Atau tumbuhan yang berbahaya, ya kan, bisa memabukkan contohnya, maka dia tidak boleh dikonsumsi. Contohnya tadi ganja, ya kan. Apalagi misalkan hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan, ada jamur biasa, kan. Jamur kan ada yang bisa dimakan, ada yang enggak, kan. Nah, itu. Jadi pada dasarnya semua jenis tumbuhan itu boleh dimakan kecuali tumbuhan-tumbuhan yang tadi berubah sifatnya, misalkan dia bisa memabukkan, bisa membahayakan tubuh, maka hukumnya haram. Yang kedua, hewan-hewan yang hidup di daratan baik liar ataupun peliharaan. Tadi hewan seperti unta, kambing, sapi, apalagi domba, ya, kambing domba, ayam, burung boleh dimakan. Caranya bagaimana? Disembelih. Sembelih dengan mengucapkan lafaz Allah, minimal bismillah. Seperti itu. Ya kan? Terus yang ketiga, hewan yang hidup di laut atau di air, maka boleh dimakan, ya. Semua hewan yang hidup di air boleh dimakan, seperti ikan. Jenis-jenis ikan semuanya maka boleh dimakan dan tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih. Beda dengan nomor yang kedua tadi, ya, harus disembelih. Kalau yang ketiga tidak perlu disembelih, ya, dan halal, ya, kecuali kondisinya masih layak, ya. Kecuali kondisinya tidak layak maka dia jadi haram. Misalkan ikan, ya, dia mati di air misalkan atau di laut gitu kan. Itu sebenarnya boleh kita makan, ya, kita ambil, kita masak, boleh kita makan. Tetapi kalau ikannya misalkan jadi menjijikan atau bau, nah maka tidak boleh dimakan. Ya, tinggal dilihat kondisinya. Tapi secara umum 3 jenis kategori ini maka boleh dimakan. Seperti itu. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini dijelaskan bahwa hewan laut yang tidak boleh dimakan. Ya, hewan laut yang tidak boleh dimakan. Nah, pada dasarnya hewan laut atau hewan air, entah di laut, entah di sungai, di empang, itu boleh dimakan, ya. Nah, walaupun dia sudah mati, misalkan tadi ikan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai. 2 bangkai ini boleh dimakan. Artinya yang sudah mati boleh dimakan. Yaitu ikan dan belalang. Boleh, ikan dan belalang walaupun sudah mati boleh dimakan, ya. Dan hati dan limpa, ya, darah yang boleh dimakan cuma 2, hati dan limpa. Ini maksudnya hati dan limpa, ya, bukan darah segar, ya. Misalkan darah biasanya ular kobra itu, ya, diminum itu nggak boleh, ya. Kata Nabi, telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Ya, 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Ya, hati dan limpa, ya, bukan darah segar, bukan, ya, bukan darah segar atau darah yang dibekukan. Kalau biasanya orang dulu itu namanya marus. Jadi kalau ada kambing disembelih atau sapi disembelih, dikumpulin darahnya, dibekukan, lalu dipotong-potong, digoreng, namanya marus. Ya, teman-teman tahu nggak tuh marus, ya? Tanya deh orang tuanya, kayaknya ada yang tahu tuh marus, ya. Makanan darah itu nggak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan. Oke, hewan laut yang tidak boleh dimakan, ya, pada dasarnya tadi bisa dikatakan hewan yang ada di air boleh dimakan, kecuali tadi, ya, kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia mati terlalu lama akhirnya jadi bangkai, bau, udah dibelatungin, nggak boleh. Yang pertama, hewan yang memiliki racun, ya, nggak boleh dimakan teman-teman. Misalkan apa? Kalau di sini dikasih contoh, ya, ular laut dan ikan yang mengeluarkan racun. Ada ikan yang mengeluarkan racun. Ada beberapa ikan yang mengeluarkan racun. Sama seperti tadi, ya. Tumbuhan pun ada yang mengeluarkan racun. Nih yang tadi di sini, ya. Tumbuhan ada yang mengeluarkan racun. Contohnya jamur tadi, ya. Ada jamur yang boleh dimakan, ada jamur yang nggak boleh dimakan.
gitu kan. Ada talas yang boleh dimakan, ada talas yang nggak boleh dimakan kan gitu. Sama seperti hewan, ada ikan yang boleh dimakan, ada ikan yang tidak boleh dimakan. Ya, seperti itu teman-teman. Maka ikan yang tidak boleh dimakan beracun, dia tidak boleh dimakan dan haram kalau dimakan. Yang kedua, yaitu bangkai laut yang telah berubah keadaannya sehingga menjijikan. Tadi bangkai ikan boleh dimakan asalkan keadaannya belum berubah, masih utuh ikannya. Biasanya kan kalau kita beli ikan di pasar ikan atau di pasar ya, itu ikan-ikan itu masih segar, walaupun dia sudah mati, dia sudah tidak bisa berenang lagi, ya dia sudah tidak bisa di air pun dia sudah tidak bisa beratraksi gitu kan bahasa kitanya. Ya tetap ya boleh dimakan asal tadi dia tidak berubah keadaannya, tidak bau, tidak menjijikan, apalagi bahkan di apa bahasanya ya, diblatungin gitu ya, diulat gitu ya. Itu selama tidak seperti itu maka hukumnya boleh. Alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai ya, berkaitan dengan makanan dan minuman yang Allah berikan kepada manusia, Allah ciptakan untuk manusia. Bisa kasih kesimpulan bahwa semua makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagai makanan dan minuman yang haram, hukumnya boleh. Yang pertama. Yang kedua, makanan dan minuman yang berubah sifat membahayakan manusia berubah jadi haram. Misalkan tadi anggur diperah ya, difermentasi jadi alkohol, haram hukumnya. Bahkan tape, tahu ya tape ya. Tape kalau terus dia difermentasi ya, bisa memabukkan, itu juga nggak boleh dimakan, dikonsumsi nggak boleh. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf tadi agak terputus videonya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.